Ya, halo, di video kedua ini kita akan membahas mengenai peran air pada tanaman ya. Kalau diingat-ingat kan ada pepatah ya yang mengatakan bahwa air adalah sumber kehidupan di bumi. Dan itu benar adanya ya bahwa komponen itu adalah air adalah komponen utama pembentuk makhluk hidup. Nah, kalau di tanaman itu ada sebanyak 70%-nya berupa air. Kalau di manusia kira-kira ada yang tahu berapa? Ya benar ya, sebesar 60% tubuh manusia itu mengandung air. Pada dasarnya itu kita adalah air yang berjalan ya. Nah, balik lagi ke air pada tanaman, fungsi air pada tanaman itu sangat menyeluruh pada pertumbuhan tanaman. Dimulai dari tanaman biji, mulai berkecambah, lalu besar hingga pada akhirnya bisa berbuah. Itu ada peran besar dari air. Dan air itu berlokasi dari ujung akar hingga ujung daunnya gitu ya. Nah, kegunaannya seperti tertulis di PowerPoint ini, yakni dimulai dari sebagai pengatur suhu tanaman, sebagai pelarut zat anorganik, sebagai pembentuk, pembelah, dan pembesaran sel, lalu juga sebagai pendistribusi hormon dan zat hara. Ini bisa dibaca ya oleh kalian, dan ini juga pernah kita bahas di perkuliahan ekonomi pertanian ya. Jadi semoga kalian masih ingat. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nah, lalu selanjutnya pada dasarnya kan air itu tersimpan di dalam tanah. Nah, di sini ada beberapa terminologi mengenai kemampuan tanah dalam menyimpan dan menahan air. Nah, yang pertama itu adalah kapasitas lapang. Nah, kapasitas lapang itu adalah besarnya air yang mampu tersimpan di dalam tanah. Setelah air yang berlebihan keluar, itu artinya kapasitas lapang menunjukkan kondisi jenuh air di dalam tanah atau maksimalnya air yang bisa tersimpan di tanah. Nah, pada kapasitas lapang itu sayangnya ruang pori tanah itu terisi semuanya oleh air sehingga tidak memungkinkan pertukaran gas. Nah, dengan demikian pertumbuhan tanaman itu tidak baik pada kondisi kapasitas lapang. Akan tetapi baiknya adalah di bawah kondisi kapasitas lapang, yaitu pada kemampuan tanah menahan air atau nanti ada di available water, nanti ada grafiknya. Nah, lalu yang kedua di sini ada kemampuan tanah menahan air. Nah, kemampuan tanah menahan air itu beda-beda tergantung kondisi dan tipe tanahnya. Nah, tanah berpasir itu kemampuannya menahan tanah itu paling rendah. Akan tetapi yang paling tinggi bisa menahan air itu adalah tanah liat ya. Kalau dilihat di grafik ini, nih ya bisa dilihat sebelah kiri itu adalah water contentnya dan di bawah ini adalah jenis tanahnya. Tanah berpasir yang ada di sebelah paling kiri itu dia water contentnya itu paling sedikit, paling kecil. Karena apa? Karena daya ikat antar molekul pasir itu rendah sekali sehingga air tidak dapat tersimpan. Nah, sebaliknya yang paling kanan itu clay atau tanah liat itu dia kapasitas airnya tuh paling tinggi. Karena apa? Dia kan saling terikat satu sama lain ya, seperti lem, sehingga dia bisa menyimpan tanah dalam jumlah yang besar. Akan tetapi untuk lahan pertanian itu tidak baik dilakukan di lahan pasir yang paling rendah airnya, itu tidak baik di pasir, ataupun tidak baik juga yang paling tinggi atau tidak baik di lahan jenis tanah liat, karena kapasitas airnya itu ya terlalu jauh berbeda. Nah, yang paling baik itu ada di tengah-tengah ya, ada di available water, titik di antara kapasitas lapang dan kapasitas layu. Nah, di sini bisa dilihat ya titik layu. Nah, apa sih titik layu? Titik layu itu ada di sini ya. Oh, tidak ada. Nah, sini dia. Titik layu itu adalah keadaan di mana suplai air tanah sudah tidak mencukupi lagi untuk pertumbuhan tanaman. Jadi sudah hampir habis suplai airnya, sehingga butuh diberikan air kembali. Nah, apabila air tidak juga diberikan, maka akan mencapai titik layu permanen. Kalau sudah mencapai titik layu permanen, itu berarti tanaman akan mati. Tidak akan bisa
perbaiki lagi walaupun ada penambahan air gitu ya. Oke, tadi kita belum selesai yang di sini. Oh iya, ada tugas ya yang belum saya sebutkan. Nah, di sini kalian punya tugas yaitu yang kedua, menuliskan fungsi udara pada pertumbuhan tanaman. Kenapa sih di kondisi kapasitas lapang itu yang airnya padahal banyak, tapi tidak ada pertukaran udara itu menjadi tidak baik untuk tanaman. Emangnya apa fungsi udara pada pertumbuhan tanaman? Ya, selanjutnya akan dijelaskan, tapi kalian melakukan itulah ya, cari jawabannya. Nah, ini ada kondisi aerobik, yaitu kondisi di mana pori-pori tanah memungkinkan untuk mengadakan pertukaran gas. Nah, tujuan dari pertukaran gas itu untuk bisa dilakukan respirasi pada akar, dilakukan juga pelepasan air, dan juga untuk tanaman rhizobium itu bisa terjadi fiksasi nitrogen ya oleh bakterinya pada akar legum. Nah, terus selanjutnya ada irigasi. Irigasi adalah pemberian tambahan air pada tanaman ya. Dan drainase adalah upaya pengeluaran air sehingga bisa digunakan oleh tanaman. Oke, ini tadi udah. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai irigasi, sistem irigasi pada lahan pertanian. Ada terbagi menjadi dua ya. Yang pertama irigasi gravitasi, yang kedua irigasi pompa. Kalau berdasarkan prinsip irigasi gravitasi berarti airnya itu akan jatuh atau turun berdasarkan gaya gravitasi. Jadi tidak ada upaya penarikan menggunakan energi tertentu gitu. Nah, ada keuntungan dan kelebihannya. Keuntungannya itu dapat mengirigasi lahan yang sangat luas dan tidak diperlukan energi atau usaha yang besar gitu ya. Jadi dia akan jatuh sendiri. Akan tetapi kerugiannya ada pada saat pembuatan dan pemeliharaan. Di awal pembuatannya akan mengeluarkan dana yang besar. Nah, lalu selanjutnya irigasi pompa itu dia usaha pengaliran air yang bersumber dari sumber-sumber air dengan menggunakan pompa bertekanan yang dan digerakkan oleh listrik ya. Lalu air dialirkan ke saluran dan pada akhirnya juga akan memanfaatkan prinsip gravitasi. Nah, keuntungan dari irigasi pompa itu adalah dapat menaikkan dengan mudah air dari lokasi yang lebih rendah. Nah, itu keuntungannya ya. Jadi, sewaktu-waktu ketika dibutuhkan itu kita bisa menarik air. Akan tetapi kerugiannya membeli modal pompanya itu cukup mahal ya, juga membuat instalasi pipanya. Kita harus selalu membeli bahan bakar untuk bisa menghidupkan pompanya dan butuh biaya maintenance. Kalau dilihat di sini yang di atas ya, di gambar ini yang irigasi gravitasi adalah yang di atas ya. Kalau untuk teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Lampung Timur sudah terbiasa melihat gambar ini ya. Lalu yang di bawah ada pakai pompa untuk membantu menarik airnya. Nah, lalu yang ketiga tuh ada irigasi sprinkler. Oh, ternyata lebih dari dua ya. Kayaknya ada 4 ya. Oke. Ini irigasi sprinkle itu merupakan rekayasa dari irigasi pompa. Setelah diambil airnya, itu diberikan baling-baling yang berputar sehingga airnya itu akan turun menyerupai air hujan. Nah, keuntungannya itu adalah air bisa merata tersebar ke tanaman ya, walaupun dalam jumlah luasan yang terbatas. Tapi kerugiannya itu ya pasti ada lah ya kerugiannya. Apabila menggunakan irigasi sprinkle, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini yang terakhir, irigasi kincir yang memanfaatkan energi kinetik dari air sungai, kinetik dan potensial ya, kinetik, energi potensial ya sebenarnya. Lalu ya ini dicek ya kinetik atau potensial. Lalu kincirnya itu ditempatkan pada tempat yang lebih rendah sehingga air itu bisa menggerakkan kincirnya. Nah, keuntungannya itu dia murah, tidak menggunakan energi listrik karena dia akan menghasilkan energi sendiri. Tapi kerugiannya kita harus menempatkan pada lokasi sungai yang
deras alirannya. Nah, ini adalah contoh gambarnya ya, irigasi sprinkle yang atas, irigasi kincir tuh ada yang di bawah. Nah, oke ya, sampai di situ dulu kuliahnya. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di Google Classroom. Dan tadi tugasnya akan dikirim melalui Google Form-nya ya. Supaya menjadi di satu folder, saya harapkan bisa dikirim di satu folder saja melalui Google Form. Jangan masukkan di Google Class atau jangan juga dikirim ke saya. Sampai di situ saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.